Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Telogosari, N3 Telogosari, dan SD 4 Telogosari. Yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru Segugus 1 yang juga saya hormati, dan juga yang saya hormati Bapak Penyaji Bapak Nanang Mardianto, dan juga yang saya hormati Bapak Farid, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Nanang Mardianto, dan juga mengikut sertakan Segugus 1 di Kecamatan Sumbermalang, yang mudah-mudahan semuanya mendapat ma'unah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita aturkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul seperti ini adalah merupakan hasil daripada perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih. Kemudian berikutnya diinformasikan juga Nanang Mardianto ini merupakan GGP angkatan 11, dan mudah-mudahan kami juga dapat mengikuti jejak beliau, dan juga Bapak Farid mungkin sudah GGP angkatan 10 kemarin, dan juga kami akan juga mengikuti jejaknya dalam angkatan berikutnya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk lebih singkatnya acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga merupakan penyampaian materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Nanang Mardianto SSSPD, merupakan TGP angkatan 11 dari 2000. Kemudian yang terakhir adalah doa. Inilah merupakan rangkaian acara demi acara yang akan kita laksanakan bersama. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Yang kedua, acara seperti biasa, yaitu pembacaan shalawat hadiah yang akan dipandu oleh Bapak Haji Abdul Aziz kepada beliau di hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca
kita akan mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawadith wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ma'amu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bihadati kulli makhluk. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ma'amu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bihadati kulli ma'lubillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ma'amu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli mahmudillah birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Telogosari kepada beliau Bapak Supriyadi SD SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 4 Telogosari, Ketua KKD Gugus 1, Bapak Farid, Kepala Sekolah SDN 1 Baterai, Bapak dan Bapak Nanang bisa melaksanakan tugas kita dengan baik, dengan diridai oleh Allah SWT. Salam dan salam semoga tetap terlibatkan dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk Bapak Nanang Margarito, calon sekolah penggerak guru, harapan saya bisa mewarnai, bisa membimbing rekan-rekan sejawat sehingga membawa perubahan dari SD yang bersangkutan, khususnya SD 1 Telogosari, lebih-lebih Gugus 1. Yang kedua, untuk nanti Bapak Ibu yang umurnya masih kurang dari 50 tahun untuk segera menyusul mengikuti guru penggerak. Kalau yang sudah 50 tahun atas sudah pensiun saja. Harapan saya
Semoga ilmu yang diperoleh atas kerja kerasnya dapat membawa ke arah yang baik, dan intinya kita di sini dibayar oleh pemerintah untuk mendampingi murid, mengajar dan mendidik. Dengan ilmu yang diterima, diusahakan dampingi murid, mengajar, mendidik murid. Karena itu biar gaji yang kita terima bisa barokah. Ya juga kalau ilmunya tinggi, luas, kalau tidak mendampingi siswanya kemungkinan kurang begitu bermanfaat. Jadi saya sudah 12 kepala sekolah yang saya jadi anak buahnya. Beliau ini nomor 1 yaitu Bapak Waras SPD dan Bapak Mordianto. Beliau 2 ini yang membimbing saya. Satu yang harus ditekankan adalah siswa. Percuma katanya Pak almarhum Pak Mordianto ini ilmu banyak tanpa menghadapi murid atau mendampingi murid setiap hari. Karena itu menurut beliau, guru tidak usah pintar, dampingi saja setiap hari. Karena Bapak Ibu sudah lulus dari sekolah masing-masing, berarti Bapak Ibu mampu. Dalam intinya bahwa beliau ini menyarankan untuk tetap mendampingi siswa sesuai dengan tugasnya kita masing-masing. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan awal dari Kepala SDN 1 Telogosari yang merupakan tuan rumah dari pelaksanaan KKG Gugus 1. Acara untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua KKG Gugus 1 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Wahyudi SPD kepada beliau dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah Gugus 1 SDN 1 Telogosari, SDN 3 Telogosari dan SDN 4 Telogosari. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru Gugus 1, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul melaksanakan rutinitas kegiatan KKG. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, situasinya biar tidak terlalu tegang kayaknya ya, kita buat santai saja situasinya. Jadi karena memang kemarin Bapak Nanan itu konsultasi dengan saya terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Kan berdasarkan hasil kesepakatan yang kemarin bahwa KKG untuk Gugus 1 itu akan dilaksanakan di bulan September minggu awal, ya kan? Tapi karena ada program diseminasi dari Pak Nanan ini, sehingga dimajukan di bulan Agustus ini. Nah, jadi nanti mungkin ya di bulan September sudah kita cancel saja ya,
Jadi kegiatan KKG untuk di bulan September kita cancel saja, kita gantikan sudah pada saat diseminasi budaya positif ini dari Pak Nanang Mardianto. Mungkin itu yang pertama. Jadi kegiatan KKG ini ketika kita sudah diskusikan, saya minta kepada Pak Nanang kemarin untuk membuat surat undangan. Kemudian surat undangan itu juga sudah saya teruskan kepada pengawas SD, pengawas sekolah, Bapak Muhammad Haris, dan beliau juga setuju, dan beliau juga menyampaikan bahwa kemungkinan beliau tidak akan bisa hadir karena akan menghadiri KKG untuk PJOK. Jadi kemudian yang kedua juga sudah saya tembusi juga kepada Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan. Jadi kemarin juga sudah saya diskusikan tentang kegiatan pada hari ini, dan beliau pun juga setuju tentang kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya tentunya sebagai bukan ketua KKG yang baru sebetulnya, karena sebelumnya saya juga ketua KKG gitu ya, ketua KKG sebelum diserahkan kepada Pak Ali Sabana, dan mohon maaf kepada Pak Ali Sabana kalau kemarin ketika pelaksanaan KKG pada minggu kemarin kalau tidak salah Pak Ali Sabana tidak hadir, dan kemarin rekan-rekan mempercayakan lagi untuk ketua kegiatan guru ini di buku 1 diserahkan kembali kepada saya. Jadi secara lisan saya minta izin juga kepada Bapak Ali Sabana karena beliau tidak bisa hadir kemarin, bahwa untuk bukan kudeta ini ya. Jadi nanti kayak istilahnya pos kudeta yang dilalui. Jadi saya secara etika mungkin ya mohon izin kepada Bapak Ali Sabana untuk memimpin kembali kegiatan KKG di buku 1 ini yang memang sebelumnya memang vakum, bukan karena Pak Ali Sabana saya kira, tapi karena memang situasi dan kondisi. Karena kemarin kita ada pandemi dan seterusnya terus, sehingga kita abai ya. Jadi kalau Pak Ali Sabana kepemimpinannya di buku 1 sudah sangat luar biasa sekali, dan saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan Pak Ali Sabana menjabat ketua KKG di periode 2000 berapa Pak? 2000 ya sampai 2024 begitu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan Pak Ali Sabana. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif. Harapan saya mewakili teman-teman guru 1001, harapannya benar seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Telogosari tadi, Bapak Supriyadi, bahwa keberadaan CGP atau calon guru penggerak ini harus bisa mewarnai. Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas dia menyandang sebagai guru penggerak, tapi nikmat harus bisa menggerakkan segala sektor. Ya mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini, karena memang harapan dari pemerintah itu dengan adanya guru penggerak ini bisa menggerakkan semua lini. Komunitas bisa digerakkan, minimal komunitas KKG bisa digerakkan. Oleh karena itu harapan saya sebagai ketua KKG menaruh harapan yang sangat luar biasa sekali kepada Pak Nanang Mardianto nanti untuk bisa menularkan atau mengetuk tularkan hal-hal apa saja yang baru, kebijakan-kebijakan apa saja yang baru dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek tentunya. Dan itu tentunya yang akan berguna bagi kita, baik itu dari sisi pembelajarannya seperti apa, mungkin di kelas seperti apa guru itu, kemudian di sekolah secara umum mungkin di sekolah itu seperti apa. Jadi harus bisa memberikan dampak yang positif kepada teman-teman khususnya di buku 1 ini. Jadi saya sangat berharap banyak sekali kepada Bapak Nanang Mardianto, karena Bapak Nanang Mardianto ini mungkin satu-satunya ya di buku 1 ini ya. Jadi yang berpredikat sebagai calon guru penggerak. Jadi mungkin satu-satunya. Jadi harapan saya sangat besar sekali untuk bisa mewarnai
dari sisi produktivitas, dari sisi kreativitas teman-teman segugus satu. Kalau memang perlu misalkan nanti ada hal-hal yang baru, boleh nanti disampaikan menjadi pemateri, mungkin disediakan tadi hal-hal yang baru terkait dengan pembelajaran, metode pembelajaran mungkin yang bisa dipakai, dan itu bisa apa ya, bisa menjadi hal yang baru, mungkin hal yang baru bagi kita semua sebagai pelaku di dunia pendidikan, khususnya di gugus satu. Itu mungkin harapan saya untuk Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah merupakan penyampaian tentang apa yang menjadi tujuan dan merupakan rencana pada KKG pada hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Nanang Mardianto SPD, yang mana Bapak Nanang ini adalah merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga harapannya bagi kami semua adalah bisa lulus dalam menggapai cita-cita CPT untuk guru pembelajar. Terima kasih, dan saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Nanang Mardianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari moderator, aku rasa saya ucapkan selamat datang buat teman-teman guru gugus 1 Kecamatan Ciberbala. Selamat datang di SDN 1 Purwosari. Ya, seperti ini adanya, tapi tidak pernah menyurutkan semangat kita bersama. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ketua, Pak Yud, Pak Imam Wahyudi, saya bersama teman-teman kemarin memikirkan kolaborasi di sini untuk meja saya buat seperti ini. Yang pertama, acara ini biar cair, maksudnya tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, biar saling kolaborasinya biar bisa saling berpandang-pandangan. Yang jadi harapan kita semua bisa aktif di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Di sini acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mau bercerita. Benar katanya Pak Ketua, Pak Imam Wahyudi. Awalnya saya tidak pernah tahu apa itu calon guru penggerak. Cuma tahu ada yang ikut program calon guru penggerak, itu saja. Terus yang kedua, untuk peserta PPG yang diutamakan katanya calon guru penggerak. Jadi saya coba mendaftar, akhirnya setelah kedua kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti. Ya, syukur alhamdulillah ternyata bisa lolos. Akhirnya bisa melaksanakan acara ini. Tapi sebelumnya sudah kemarin di SDN 1 merumuskan visi. Kita di sini bisa merumuskan visi bersama, jadi itu yang saya lakukan dari program calon guru penggerak. Untuk peran sebagai guru penggerak, ya sebenarnya tidak banyak sih Pak. Ya benar katanya Pak Imam Wahyudi juga menggerakkan. Jadi kemarin saya konsultasi bicara sama Pak Imam Wahyudi gimana kalau diseminasi ini dilaksanakan di gugus 1 biar ada kegiatan dan akhirnya bisa. Dan harapan saya mengadakan acara di gugus 1 ini yang pertama memang biar apa ya, yang saya dapatkan
bisa saling sharing sama teman-teman. Bukan saya mau memberi materi, tapi kita di sini bisa saling sharing, makanya model kursinya seperti ini. Satu sama lain bisa memberikan masukan atau pendapat. Dan mohon maaf jika nanti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Makanya teman-teman di sini guru-guru hebat bisa saling kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini ada Bapak Farid juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Saya minta bantuannya beliau memang untuk membantu saya di sini karena dalam hal ini beliau termasuk senior dalam program ini. Di sini saya masih calon guru penggerak, jadi semua kegiatannya masih dalam kegiatan pendidikan, Bapak. Tapi dalam kegiatan KKG ini mengawali, betul katanya Pak Imam Wahyudi, jika ada yang punya inisiatif atau punya pemikiran bisa kita samakan di buku 1 untuk bersalin. Baik, sebelum kita mulai, di sini ada kata budaya positif. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif? Budaya positif mungkin bisa membantu saya. Apa yang ada di pikiran budaya positif itu sebenarnya apa? Mungkin Pak Imam Wahyudi bisa. Pak Ali, budaya positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, bisa. Ada lagi? Burita? Budaya positif. Jadi di sini budaya positif itu yaitu yang kita dapatkan di program guru penggerak. Budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah untuk membantu peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, juga kreatif di sini. Jadi itu yang akan kita bahas di sini. Nanti budaya positif itu ada bagian-bagian tertentunya. Tadi lupa saya sampaikan, insya Allah kegiatan ini akan berlangsung minimal 1 jam. Jadi minta kesediaannya, barangkali lebih sedikit dari 1 jam mungkin itu bisa diwajarkan. Lanjut. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari gambar yang kecil itu ada yang bisa menyimpulkan itu gambar apa sebenarnya? Gambar pesel. Ya, itu gambar wajah sebenarnya. Tapi kalau diluaskan nanti akan jadi gambar apa sebenarnya? Itu mata yang romantis. Itu romantis. Ya, tadi kita tambah lagi. Nah, jadi yang mendekati tadi sebenarnya Pak Imam Wahyudi. Jadi gambar uang. Tadi pesel. Ya, kesimpulannya itu gambar uang. Jadi dari kecil tadi, jadi bisa digambarkan bahwa itu uang. Kira-kira kalau kita mempunyai uang, sepertinya itu uang 100 ribuan. Kalau kita punya uang, apa yang akan kita buat? Apa uang itu sebenarnya? Bisa dibuat manfaat. Kita bilang beli, mau. Ya, ada yang buat beli, mungkin ada juga yang dibuat disimpan. Yang jelas uang itu pasti bermanfaat ya. Ya. Nah, jadi dari gambar ini harapan saya bahwa apapun yang kita terima sekarang, sekecil apapun, bisa menggambarkan nanti sesuatu yang luas dan bisa bermanfaat buat kita semua
di sekolah ataupun buat peserta didik kita. Ya, karena yang kita dapatkan itu kecil, waktunya cuma 1 jam, tapi pembahasannya besar. Jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini akan mengembang lebih banyak dan bisa bermanfaat buat kita dan peserta didik kita tentu. Untuk mencairkan suasana, saya ingin sesuatu permainan. Tangan kita bisa yang kelingking sama jempol bisa kita pegang. Tidak usah dilihat Pak Haji, kelingking sama yang sudah dilihat. Sudah, yang 3 digabung. Ya, sudah. Angkat kanan, depan, kiri, atas, bawah. Oh, biar tidak pusing kita kedor ke dagu. Dagu Bapak, itu kan dagu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi itu mungkin bisa kita pakai mahasiswa. Tidak usah khawatir. Jadi apa yang kita bicarakan mahasiswa tidak sepenuhnya akan masuk, tapi kita akan menggambarkan diri kita untuk ditiru sama peserta didik kita. Itulah yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum lanjut, saya punya sesuatu. Misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, entah itu uang, entah itu apa yang sangat berharga, dan itu punya satu-satunya buat kita genggam sesuatu itu, kita genggam. Di sini ada kan berpasang-pasangan ya. Salah satu misalkan menggenggam sesuatu itu, temannya disuruh membuka, entah itu caranya bagaimana. Temannya suruh buka. Nah, dengan cara apapun, misalkan dimarahi, dengan ya coba bisa dimulai coba dengan berpasang-pasangan. Seharusnya pegang uang. Apa coba? Membaca cacing. Jadi di situ yang dinamakan sebuah kontrol. Jadi apapun yang terjadi, yang mengontrol tangan itu siapa? Kita sendiri kan yang mengontrol ya. Lanjut kita samakan ke materi saja. Tadi sudah budaya positif itu. Nah, konsepsi inti budaya positif itu ada ini Pak, ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Diawali dengan adanya sebuah perubahan paradigma. Nah, itu stimulus respon. Awalnya dari stimulus respon. Apa itu sebenarnya stimulus respon? Yaitu rangsangan yang kemudian mengirim sinyal ke otak kita sehingga menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman dan bereaksi dengan menghindari atau melepaskan benda tersebut. Nah, seperti tadi yang kita praktekkan, ketika kita menggenggam tangan, orang lain mencoba membukanya, itu rasanya tidak enak, benar ya? Nah, meskipun itu bisa terbuka, pada akhirnya bisa terbuka dari bujukan atau paksaan, tapi rasanya tidak enak. Begitu pula dengan nanti pada siswa kita, kalau kita memaksanya pada dengan bujukan, tapi tidak sesuai dengan hati nurani yang peserta didik kita mau, itu lebih sedikit menyakitkan buat peserta didik. Jadi apa yang harus kita rubah, yaitu tentang teori kontrol, strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan.
Nanti lebih lanjutnya dijelaskan ini. Selanjutnya ini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, bahkan terhadap perilaku yang bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini ketika guru mengontrol murid yang peserta didik tidak sukai, itu seperti yang tadi itu sangat tidak diterima oleh hatinya murid. Makanya nanti kita belajar tentang peran guru dan motivasi materi motivasi di selanjutnya ini. Yang kedua, ilusi tentang semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Artinya penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ilusi ini bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika siswa selalu dilakukan penguatan positif, itu ternyata akan berpengaruh pada ketergantungan. Itu yang dijelaskan oleh William Glasser di sini. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika mengkritik dan merasa murid itu bersalah, itu merupakan identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi tak percaya diri. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi meskipun kritikannya itu secara halus yang bisa kita tidak sadari sebagai guru, itu sesuatu yang menjadi identitas gagal pada peserta didik. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti posisi kita sebagai orang yang dewasa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi meskipun kita merasa sebagai orang dewasa, itu tidak serta-merta bisa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebuah stimulus respon, dan yang sebenarnya sebuah teori kontrol. Jadi kita diharapkan bisa berubah dari realitas bukan kebutuhan kita itu sama menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan itu ternyata kita berbeda, tidak sama sebenarnya, disesuaikan dengan peserta didik. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku buruk memiliki tujuan. Jadi apa yang dikerjakan peserta didik itu sebenarnya ada alasannya. Jadi itu yang harus kita berubah mindset kita kepada teori kontrol. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi mindsetnya berubah dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu nanti ini lebih jelas bahwa apapun yang dilakukan itu harus dirubah menurut saya sendiri, bukan menurut orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Itu ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah diganti, kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi itu stimulus respon yang harus kita rubah menjadi sebuah teori kontrol. Jadi penyemangat atau motivasi kita. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Kira-kira yang tergambarkan pada kata disiplin positif itu apa? Disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di gambaran kita? Disiplin. Ya, sesuai aturan, bisa. Sesuai aturan. Ya, ketika kita harus disiplin, harus sesuai aturan. Ada lagi, Ibu? Disiplin. Gimana? Pembentukan sikap mandiri. Ya, betul, itu disiplin dari diri kita sendiri. Bisa. Ada lagi yang ingin berpendapat ketika kita mendengar kata disiplin? Bu? Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini ada disiplin positif. Biasanya kita selalu menggambarkan bahwa kedisiplinan itu benar kata Pak Ali tadi sebuah aturan atau hukuman. Nah, ini ada Bapak Ketua kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi ketika kita tidak bisa mengatur diri kita untuk disiplin, pasti orang lain yang akan mengatur kita untuk disiplin. Itu mungkin bisa berupa hukuman atau aturan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013. Nah, jadi ini sejalan. Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Dian dosen mengartikan bahwa disiplin itu menurut bahasa Latin disiplina itu belajar, sama dengan disiplin itu murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka harus mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri seseorang itu. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Yang pertama itu motivasi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama ini kira-kira menurut Bapak Ibu
termasuk motivasi ekstrinsik apa intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik berarti dari dalam diri kita sendiri. Karena motivasi itu ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara tadi jelaskan menurut bukunya, kalau kita tidak bisa disiplin dari dalam kita sendiri, kita membutuhkan motivasi dari orang lain. Ketika untuk menghindari ketidaknyamanan itu dari hukuman, berarti itu intrinsik apa ekstrinsik? Iya, ketika motivasi itu untuk menghindarinya dari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, dari diri sendiri dulu untuk melakukan sesuatu sehingga kita tidak mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan dari hukuman. Iya. Terima kasih Bu Leni. Ketika orang itu tidak mau melakukan karena ada ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu intrinsik apa ekstrinsik? Ya, kalau dari hukuman berarti takut sama hukuman. Ya, berarti itu ekstrinsik dari luar diri. Jadi bukan dari kita sendiri. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira intrinsik atau ekstrinsik? Kalau penghargaan juga termasuk ekstrinsik. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berarti ini yang intrinsik. Jadi harapan kita buat peserta didik kita di sekolah yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana cara membentuk seperti itu nanti. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sama konsekuensi, saya kira ini sudah tidak asing lagi ya. Tapi hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya berbeda. Bisa di sini saya menyiapkan ada itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang pernah mendengar kata restitusi? Menurut Bapak Ibu, kata restitusi ini termasuk kata asing atau pernah mendengar kata restitusi? Pernah mendengar. Kalau hukuman sama konsekuensi sudah sering kita lakukan mungkin ya di sekolah. Nah, di situ ada tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang dikatakan gagal, identitas gagal itu kita sepakati bahwa itu hukuman. Ya, itu hukuman itu ternyata sebuah identitas gagal. Nah, identitas sukses di sini disiplin, konsekuensi, restitusi. Tetapi ketika tidak ada kata disiplin positif, hanya disiplin, mungkin hukuman itu sudah termasuk identitas sukses. Nah, karena di sini ada disiplin positif, jadi hukuman itu termasuk pada identitas gagal. Nah, sementara untuk tabel itu bisa kita pelajari nanti di rumah. Yang penting kita
mengetahui tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang ada studi kasus di situ tentang IFA, ada di lembar terakhir seperti ini. Iya, studi kasus ini kasusnya tentang IFA. Kita coba telah bersama-sama, yaitu IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang, kira-kira menurut Bapak Ibu, kita kan sering sudah mengajar seperti itu, mungkin ada yang pernah memiliki kasus yang sama atau pernah terjadi. Menurut Bapak Ibu, yang kasusnya IFA itu, Bapak Ibu setuju apa tidak dengan perlakuannya Pak Seno tersebut? Kalau secara teori tidak setuju. Tidak setuju. Secara teori. Ya. Biasanya begitu, tidak setuju teori, tidak boleh nama. Ya, tidak boleh. Menurut bukan teori, menurut Bapak. Boleh. Saya lupa lagi. Nah, kalau kita telaah lagi, berarti kasus itu yang dilaksanakan Pak Seno berarti iya, apa itu sebuah hukuman, apa konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi berarti ada yang harus dilakukan. Kalau itu berarti sebuah hukuman ya, Bu. Ya. Karena hanya disuruh maju saja. Iya, suruh tunjuk itu. Ya betul. Itu termasuk hukuman. Nah, sekarang tentang restitusi. Mungkin ada yang bisa menggambarkan atau pernah tahu restitusi itu apa? Ganti rugi, pertahanan. Ganti rugi, pertahanan. Ada lagi? Ya, jadi kita lanjutkan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid yang berbuat salah. Nah, kalau kasusnya IFA tadi sepertinya Pak Seno membuat malu IFA ya, membuat rasa bersalah. Jadi itu dianggap tidak mengembalikan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi mereka IFA itu akan selalu merasa bersalah. Mungkin suatu saat IFA mau mengikuti pelajaran itu tidak semangat lagi. Ya, benar. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi lengkap di sini restitusi yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana peserta didik itu mengetahui rasa bersalahnya dan seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan,
tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kita di sini sering mengajarkan murid. Jadi tindakan mana yang akan Anda lakukan ketika ada menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira kalau kita di posisi itu, kita akan menjadi seperti yang bagaimana? Apa yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya. Jadi bertanya kepada peserta tadi, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum mulai semua mata pelajaran, kita sebenarnya harus membuat keyakinan kelas. Di situ sudah ada contohnya tentang keyakinan kelas di kertas. Jadi sebuah keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini saya ada kertas. Kita belajar membuat keyakinan kelas. Anggap saja di sini sebuah kelas. Jadi kira-kira yang akan dijadikan sebuah keyakinan dalam kelas itu apa? Yang kelas sekarang. Bisa ditulis. Menulis juga. Struktur. Ya. Ada yang bisa memberi masukan? Keyakinan kelas. Kita kolaborasi. Apa yang harus kita yakinkan menjadi keyakinan kelas maksudnya? Yang pertama, berkomunikasi dengan lancar. saling berkomunikasi. Komunikasi. Ya, tulis satu, saling. Yang sebelah barat. Ya, salah. Dari Pak Ali, saling berkomunikasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini bisa kita terapkan nanti ketika di kelas kita. Jadi kita bersama peserta didik itu bisa membuat keyakinan kelas. Kalau yang ada kemarin, ada sudah keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas atau aturan tata tertib? Masih tata tertib. Kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang harus kita yakinkan bersama di kelas. Kalau masih ada yang menggunakan tata tertib, segeralah dirubah menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya sama, hanya diganti ke kalimat positif. Ada lagi? Cuma satu. Saling berkomunikasi, saling membantu. Boleh. Boleh makan di dalam kelas? Terus apalagi yang bisa kita ibaratkan menjadi kesepakatan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bisa. Terus mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya.
sekarang ini ketika kita penyusunan di kinerja, ini pun juga kita ditanyakan ya, keyakinan kelas bagi teman-teman yang di kinerja. Nah, ini ditanyakan keyakinan kelas. Nah, maksud saya, karena ini biar tidak melebar kemana-mana. Kalau misalkan yang ditulis saling berkomunikasi, ini kan sebelum berwujud, ya kan? Kalau ini kan langkah-langkahnya untuk keyakinan kelas. Iya. Tapi kalau keyakinan kelas itu wujudnya seperti apa di kelas? Ya struktur kelas, piket kelas, itu masuk di keyakinan kelas. Kemudian 5 salam sapa seminggu. Kemudian jadwal piket pun juga masuk di keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan yang ditulis misalkan saling berkomunikasi, nah ini kok kayaknya menambah kemana-mana, ya kan? Misalkan bertanya, misalkan. Nah itu apa ya, keyakinan kelas ini wujud yang kita tampilkan di kelas. Misalkan struktur kelas, di dalamnya ada ketua kelas, wakil. Nah itu keyakinan kelas bentuknya. Kemudian yang kedua, jadwal piket, itu masuk di keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, misalkan salam sapa senyum, nah itu masuk keyakinan kelas. Kemudian kesepakatan kelas, nah ini disepakati dengan murid-murid. Misalkan kesepakatan kita apa anak-anak untuk yang mau kita tulis ini, misalkan izin kelas, misalkan tidak masuk izin, misal ya. Kemudian ketika bertanya silakan angkat tangan dan sebagainya, itu masuk pada kesepakatan kelas. Begitu ya. Itu yang saya pahami karena itu yang kita input kemarin di kinerja. Di kinerja itu. Jadi wujudnya seperti apa di kelas itu? Jadi kita kemarin masukkan file-file seperti struktur kelas, jadwal pelajaran, jadwal piket, kemudian salam sapa senyum itu. Kemudian sebagian ada di kesepakatan kelas. Itu mungkin. Iya. Jadi kalau yang ini sebelum masuk ke keyakinan kelas, kalau begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Imam Wahyudi. Yang saya pahami mungkin yang Pak Imam Wahyudi yang masukkan ke mana PMM tentang keyakinan kelas. Mungkin itu apa ya, tentang administrasi kelas yang dimasukkan ke PMM itu. Nah, dalam artian kita di sini keyakinan atau kesepakatan kelas, bagaimana nanti berlangsungnya pembelajaran kita sepakati dulu apa yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas. Hanya kita sama peserta didik, tidak melebar kemana-mana. Jadi sebelum melakukan pelajaran, ayo anak-anak, betul katanya Pak Imam Wahyudi tadi. Jadi kalau mau mengajukan pertanyaan angkat tangan dulu, itu bisa masuk ke kesepakatan kelas. Iya, iya, itu bisa ditulis. Mungkin Pak Imam Wahyudi tadi ada apa? Izin kalau mau. Nah, izin kalau misalkan tidak masuk. Iya, oke. Nah, jadi saya memperhatikan di sini bagaimana membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama-sama. Seperti hal kita lakukan di kelas, seperti itu. Jadi prosesnya itu dulu. Nanti kita mengarah ke disiplin positif yang lainnya. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin yang menjadi agak kebingungan itu tentang realitas. Iya. Karena belum ada definisi namanya itu apa dulu. Jadi kita masih betul di mengambang. Apa yang dimaksud kelas itu, kita yakin bahwa ini kelasnya, udah kelasnya. Tempatnya itu ini kan kelas maksudnya begitu. Atau kita yang membentuk bahwa ini apa? Kita akan apa? Ya seperti itulah kan. Iya, betul. Kita yakin bahwa itu betul dari kelas itu yang diri yakin maksudnya tempatnya itu yang berkeyakinan itu. Iya. Maksudnya arah seperti itu. Iya, betul Pak Ali. Terima kasih atas masukannya. Jadi tadi kita membicarakan tentang disiplin positif, juga ada apa teori kontrol. Jadi kita yang ke ini setelah motivasi yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti berhubungan dengan apa yang kita definisikan ke belakang nanti, yaitu kita membuat sebuah keyakinan kelas dulu, hampir sama dengan kesepakatan kelasnya. Jadi keyakinan kelas. Jadi di tagline-nya di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa di dalam kelas. Jadi harus kita sepakati bagaimana anak-anak. Nah, tujuannya nanti peserta didik mampu dengan apa yang misalkan peserta didik membuat kesalahan. Jadi apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Apakah kamu melanggar sebuah kesepakatan kita dalam kelas? Jadi akhirnya digiring ke sana. Makanya kita buat
sebuah keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didik. Jadi bukan pada depannya ya. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke kelas, oh ini bukan kelas. Atau kita masuk kelas 6. Nah, dimasukkan saja ke keyakinan. Ya, kalau Pak Ali menghendaki seperti itu, kita masukkan aja pada kesepakatan kelasnya Pak Ali, yaitu kelas 6. Kalau tidak ada kepentingan, jangan jangan ke kantor. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, coba tadi bisa Pak Ali masukkan tadi apa? Masyarakat tempatnya itu kan. Ya, tadi Pak Ali bisa masukkan apa yang menjadi kesepakatan kelas? Tidak boleh Saling menghargai. pergi ke kelas lain. Ya, tidak boleh mengganggu kelas lain. Ya. Tidak boleh makan saat pelajaran. Ya, coba beda. Banyak lah ya. Jadi, nah, jadi apa yang nanti kita bisa bawa ke kelas, kita bisa membuat kesepakatan bersama peserta didik. Jadi tujuannya nanti ke belakang, peserta didik bisa tahu apa yang menjadi kesalahannya. Ya. Seperti itu, Pak Imam Wahid. Siap. Ibu sekretaris. Lanjut mana? Lanjut. Siap. Sudah, sudah. Artinya seperti cara tertib. Kalau kemarin cara tertib, sekarang Istilahnya saja yang dirubah. Keyakinan kelas. kayak dengan 13 Oktober ini. Makanya kemarin itu ketika kita diskusi dengan Pak Tony, sekarang kok sudah dirubah jadi keyakinan kelas. Nah, itu. Itu mungkin di bawahnya. Kalau itu Karena secara umum administrasi. Karena seperti sebelum kita bahas tentang ini, harusnya perangkat yang di kelas itu kan sudah kita buat pasti ketika awal kita masuk kelas kan. Yang jelas pasti sudah kita buat struktur kelas dulu. Betul. Setelah struktur baru mungkin weekend dan seterusnya. Nah baru kesepakatannya apa yuk anak-anak kita tulis. Nah itu. Ya, Betul sekali, arahnya pada seperti itu Pak Imam Wahid. Betul. Akhirnya kenapa kita lakukan itu bersama peserta didik? Akhirnya nanti kita kembalikan lagi kepada peserta didik ketika Betul. itu dilanggar. Ya. Ada hukum konsekuensi dan Nah, ada hukum konsekuensi dan restitusi. Jadi sekarang hukum diharapkan itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi ke arah konsekuensi sama restitusi. Tapi yang lebih banyak diharapkan nanti kita belajar tentang restitusi. Ada lagi tadi tidak boleh tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, satu aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak lagi ketika mencoba menggunakan hal ini di kelas. Mungkin selama ini ada yang pernah membuat keyakinan atau kesepakatan atau aturan kelas. Ya, pernah mencoba. Nanti bisa kita lakukan lagi. tapi yang jelas ya teman-teman ya, semakin banyak kesepakatan yang dibuat, maka kemerdekaan itu semakin tidak ada. Nah, Iya kan ya? betul. Semakin banyak kesepakatan yang dibuat, kemerdekaan juga tidak akan ada. Nah, betul sekali. Terima kasih Pak Imam Wahidi. Kita kembalikan ke pernyataan Bapak Imam Wahidi. Semakin kita banyak aturan di kelas, semakin tidak memerdekakan kita sebagai peserta didik. Makanya sebuah keyakinan kelas itu sifatnya harus universal. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti sebuah keyakinan itu kita rubah lagi kepada kalimat positif. Pada kalimat positif. Jadi berbunyi lagi bukan aturan. Jadi suatu keyakinan. Nah, yang kita tulis itu apakah ada yang masih berkalimatkan negatif? Saling berkomunikasi, tidak ya? Saling membantu, bisa. Itu termasuk positif. Jadi sekarang bukan lagi suatu aturan kelas, jadi keyakinan.
Nah, nomor 4 itu tidak boleh makan dan minum. Ketika itu menjadi kalimat positif, itu seperti apa? Belajar dengan baik. Nah, ini ada 2 yang kalimatnya belum menjadi kalimat positif. Nah, nomor 4 sama nomor 5. Mari kita diskusikan bersama nomor 4 sama nomor 5. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas pada proses pembelajaran. Silakan makan dan minum ketika istirahat. Silahkan makan dan minum ketika istirahat. Bisa. Kenapa Ibu kalau makan di dalam kelas? Ketika proses Nilainya itu apa? Ketika makan di dalam kelas. nilai negatif. Ya, nilai negatifnya berarti tidak menghargai ya, Bu. Berarti keyakinannya bisakah saya tulis tidak menghargai? Kan itu sudah universal, umum kan, tidak menghargai. Jadi ketika nanti anak peserta didik makan di dalam kelas, kita caranya memanggil, kenapa makan di dalam kelas? Itu pasti ada alasannya juga Ibu. Apa masih ingat sama keyakinannya? Kan seperti itu. Apa itu bisa dikatakan menghargai guru atau temannya belajar kok kamu makan. Nah, berarti kalau diganti ke keyakinan kelas ke kalimat positif itu termasuk pada menghargai. Jadi kita bisa tulis saling menghargai. Jadi itu sudah menyangkut ke semuanya ya. Jadi betul. Ketika kita mendengar kata saling menghargai, apakah itu menjadi sebuah aturan? Sudah bukan lagi, tapi menjadi keyakinan diri ya Bu ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti di kelasnya. Jadi bukan lagi sebuah larangan atau aturan kelas, tata tertib. Nah, yang tidak boleh mencoret-coret tembok. Masuk ke, kalau kita bisa kearahkan ke nilai-nilai kebajikan, berarti tidak boleh mencoret-coret tembok ini. Nah, bisa betul menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Bersih itu indah. Nah, bisa juga bersih itu indah. Jadi sepakat bahwa di dalam kelas itu sudah diminimalisir tentang sebuah aturan. Sebentar, kita diskusi ini menarik nih. Iya, betul. Menarik. Nanti waktunya lama. Gini, kalau di kelas SD, saya tanya itu teman-teman, mungkin tidak kalimat itu abstrak? Kalau di anak SD ya, pemahaman anak SD, mungkin tidak menggunakan kalimat yang abstrak. Saya kira butuh yang konkret anak-anak. Lawan dari abstrak itu kan konkret. Misal seperti ini, justru anak-anak, mohon maaf ya, saling berkomunikasi ini abstrak. Kayak apa sih? Ya kan? Tapi anak SD belum ke situ loh ya. Tapi kalau anak SMA mungkin mampu dia. Tapi kalau misalkan ini tidak boleh makan dan minum kemudian digantikan tadi dengan yang abstrak tadi. Yang apa tadi? Saling menghargai. Bingung tuh anak-anak tuh. Tapi kalau ini jelas, tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Konkret nih untuk anak SD. Dan ini lebih apa ya? Lebih dipahami dengan anak-anak kayaknya. Makanya kalau yang ini boleh dong kita menentang yang ini dong. Boleh dong kan tidak? Iya kan? Jadi ini menjadi bahan diskusi gitu loh. Maksud saya. Jadi kalau yang abstrak itu dipraktikkan kepada anak SD, saya kira ini juga kurang tepat karena anak SD butuh hal yang konkret gitu loh. Karena yang ditiru pun ibu gurunya, iya kan? Yang ditiru pun ibu gurunya gitu loh. Jadi ini jadi diskusi bagus buat kita gitu. Gimana teman-teman, setuju enggak kalau dengan yang ini? Yang itu juga Pak Nanang, antara abstrak dengan konkret kayaknya berlawanan ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Iya kan? Iya. Nah, itu yang kita dapat. Betul katanya Bapak Imam Mahyudi, kita perlu mendiskusikan. Betul, diskusi. Tapi Bapak, Ibu, nah kita ada kodrat zaman sini. Jadi kita mengikuti apa yang kita lakukan. Misalkan kita sebagai guru SD, guru SMP, SMA, cobalah Bapak Ibu nanti di sekolah kita mencoba membuat kesepakatan. Kenapa ini menjadi tidak abstrak? Karena kita yang membuat, bukan peserta didik kita. Ya, ketika kita mencoba membuat di peserta didik bersama peserta didik, yang keluar bukan dari kita, tapi dari anak-anak peserta didik kita.
Nah, ketika itu sudah keluar dari peserta didik kita, tentunya mereka sudah memahami. Tinggal kita sebagai guru mengarahkan bahwa ini sebagai seorang yang bagaimana. Mungkin seperti itu. Betul katanya Pak Imam Wahyudi, kalau anak SD tidak akan mengerti. Nah, karena keyakinan itu sudah kita buat bersama anak-anak. Apalagi di fase A, kalau kita ngomongin fase A, fase B, saya kira untuk hal-hal yang bersifat abstrak itu kayaknya lebih susah. Anak-anak lebih masuk, saya kira. Anak-anak kadang misalkan jangan coret-coret tembok, lebih masuk itu daripada misalkan menjadi apa ya, dilarang apa? Iya. Lebih itu saya kira. Ya, maaf Pak Wahyudi ya. Kita potong dulu biar waktunya nanti efektif. Tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak bisa mengarahkan ke nilai-nilai, yang penting kalimat itu menjadi positif. Jangan tidak boleh. Pasti positif. Nah, seperti itu saja. Tidak harus menuju ke nilai-nilai. Kalau itu memang susah dipahami, karena semua bertujuan mengarahkan kepada peserta didik kita. Nah, seperti itu saja mungkin. Makanya untuk itu kita bisa mencobanya kapan, kalau ada kesempatan kita bisa mencoba sama peserta didik. Intinya dengan kalimat yang positif. Itu kita bisa coba. Saya kemarin sudah mencoba sama peserta didik di sini. Sebentar, keyakinan keras kalau kita sebagai guru kira-kira tidak mungkin kita buat kalimat yang negatif. Pasti positif. Ya Bang, berani tidak teman-teman guru buat kalimat yang negatif? Jadi kalau menurut saya, keyakinan keras yang disepakati dengan siswa pasti akan bermuatan positif. Benar, tapi harus diarahkan. Pak Imam Wahyudi, tapi harus diarahkan. Jangankan peserta didik, kita sendiri membuat keyakinan tadi menggunakan kalimat yang negatif. Tidak boleh makan dan minum. Nah, jadi kita sebagai guru bisa mengarahkan ke kalimat positif nanti. Ya, jadi perlahan-lahan. Lanjut. Terima kasih. Nah, yang keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Betul katanya Pak Imam Wahyudi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau lingkungan SD, jangan membuat keyakinan seperti anak SMA. Nah, ternyata Pak Imam Wahyudi juga sudah memasukkan hal itu di sini. Jadi yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin ada pertanyaan, susah Pak kalau dari kalimat negatif ke kalimat positif. Itu tidak harus hari itu juga, kita bisa tinjau ulang kembali Pak. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan membuat keyakinan kelas, 1 minggu ada yang perlu diperbaiki, kita tinjau lagi, tidak masalah. Nah, ini contoh keyakinan kelas, misalkan yang tanggung jawab. Di buku itu ada contoh untuk kelas 1 juga untuk kelas 5, kelas 7 itu yang saya dapat contohnya. Tapi yang di sini ada contoh keyakinan kelas tentang tanggung jawab, kerjasama, menghargai, kebijakan khusus, partisipasi aktif dan menghormati. Nah itu. Ya. Nah ini ada studi kasus tentang Doni. Ada di buku apa? Sepertinya ada karena sedikit. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena dengan paksa. Mereka dengan paksa. Sekarang yang pertama,
jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya Bapak Ibu sebagai guru, ketika dapat kasus Doni, awal yang akan Bapak Ibu guru lakukan itu apa sebenarnya? Memanggil Doni. Terus ada? Kan sudah sering mendapatkan permasalahan seperti itu. Jadi ini studi kasusnya Doni sering ngambil makanan. Ada yang bilang memanggil Doni. Apa cukup dipanggil? Terus? Nah, menanyakan permasalahannya dulu ya. Kenapa kamu kok sering meminta makanan dengan paksa seperti itu? Nah, sekarang kembali lagi. Tadi kita mencoba menjadi posisi Ibu Ambar. Sekarang menjadi posisi Doni. Kita menjadikan posisi Doni yang sering mengambil makanan. Kita merubah mindset kita menjadi siswa. Misalkan saya sering mengambil makanan punya teman. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika sering mengambil makanan? Nah, ada Doni tidak mengambil, tidak diberi bekal sarapan sama orang tuanya. Mungkin ada lagi. budaya negatif. Ya, apa? Masa cuma satu, Doni tidak membawa bekal. Sebenarnya banyak permasalahan. Dia lapar. Terus apa lagi? Ketika saya tanya, Doni, kenapa kamu kok ngambil bekal makanan temannya? Kira-kira ibu jawabnya apa? Pengen, bisa. Terus ingin berbeda dengan masakan yang lain. Apa? Merasa superior di kelasnya. Merasa superior di kelasnya. Yang lain? Iseng. Terus apa lagi? Ya, Pak Didi bilang kebiasaan. Sudah biasa berarti. Iya. Jadi menurut Bapak Ibu, kenapa Doni berbuat salah seperti itu, melakukan hal negatif? Berarti banyak dasar ya. Jadi penting buat kita seorang guru menanyakan dulu kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi Doni akan mengutarakan alasan-alasannya. Nah, sekarang setelah membaca kasus tadi, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang kita dapat tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama, kita lihat video dulu. Dr. William Dresser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Jadi apa yang anak-anak murid kita lakukan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, butuh bertahan hidup. Seperti tadi alasan yang kita tanyakan ke Doni, menurut Pak Ali yaitu tidak dikasih makan, tidak dibawain bekal, jadi dia lapar. Alasan yang pertama. Yang kedua, kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin dengan ngambil makanan, dia alasannya mungkin saya pengen main Bu sama teman-teman yang
lain, jadi biar bisa gabung, jadi isengin. Yang kedua jadi penguasa. Tadi Pak Ali juga bilang penguasa, jadi ingin menunjukkan bahwa Doni itu bisa menguasai teman-temannya. Ya, jadi solusi yang kita bisa berikan mungkin bisa jadikan ketua kelas atau apa. Tuh. Yang kelima yaitu kesenangan. Mungkin yang tadi yang keempat ya, yang mungkin Pak Didi tadi bilang alasannya iseng. Berarti dia mungkin senang dengan ganggu temannya. Jadi cari kesenangan terus atau dengan meminta makanan. Nah, yang kelima yaitu kebebasan. Tadi ada yang bilang bosan dengan bekalnya, jadi ingin bebas memilih makanan. Jadi akhirnya karena dia makanannya bekalnya cuma itu saja, akhirnya dia melakukan hal yang negatif, meminta sama temannya. Jadi banyak alasan yang peserta didik terapkan maksudnya itu ya, yang menjadi alasan dia untuk berbuat sesuatu yang negatif. Nah, sekarang tentang posisi kontrol. Posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira kalau sebagai penghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Langsung ketika tadi ada masalah dengan Doni, langsung dipanggil, langsung dimarahi tanpa menanyakan apapun. Iya. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Iya. Jadi peserta didik langsung kadang ini suaranya juga halus. Ayolah gitu. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ya, kira-kira selama ini Bapak Ibu guru mengajar, posisi kontrol mana yang menggambarkan Bapak Ibu di kelas? Pernah menjadi penghukum yang pertama? Ya, kadang tanpa sadar kita juga pernah menjadi sebagai penghukum ya. Nah, kedua, pembuat merasa bersalah. Saya kira ini sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari. Nah, itu sebenarnya juga seperti yang tadi yang menjadi teori kontrol, menjadi membuat merasa bersalah. Lanjut, sebelumnya kita lihat video. Ini contoh-contoh pada posisi kasus pada posisi penghukum. Sini kamu. Jadi aku di SD lah videonya. Kamu deh pasti terlambat. Soalnya udah sekolah. Apa jadi? Alasan kamu apa lagi? Nah, Susi ya. Susi. Kelas 10 dasar pemalas. Kamu kabur sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu Sadis Bu Guru. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya, mesti dia dalam buat version kontrol ini.
perannya. Pagi Bu. Tanggal kode udah beli. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Alas dulu ya. Alas dulu. Tapi jangan ikut lagi ya nak ya. Yang sama pada dikirimin dia tergantung tanggal doang. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup dimuliakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, saya berbuat malu tadi. Jadi biar saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sangat. Dia tidak terlambat lagi. Bisa Bu. Dalam posisi menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, apabila sudah eksternal, maka ada faktor yang di sini bisa bergerak baik, namun ada orang saja. Ini posisi pemantau ya Bapak? Pemantau posisi. Pemantau. Naren, apa Coba sambil lihat di fotokopiannya itu ada posisi-posisi pemantau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Oh tidak. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bisa Saya akan coba untuk tidak bisa bantu selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa yaitu memiliki mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Jadi menurut Bapak Ibu dari video yang tadi, kira-kira yang paling diharapkan ada pada kelas kita yaitu kira-kira posisi kontrol sebagai guru ya, tentang manajer ya. Ya, menurut pemerintah, tujuan pemerintah seperti ini ya, yang diharapkan paling muncul di kelas kita yaitu tentang manajer. Jadi kemarin saya waktu jadi proses pembelajaran calon guru juga hal yang baru sepertinya jadi manajer ini. Jadi kita di sini sama-sama mencoba belajar untuk menjadi seorang manajer pada peserta didik kita di kelas. Itu mungkin kesulitan untuk peserta didik yang kelas 1. Tapi saya kira guru-guru kelas 1 sudah bisa menghadapi peserta didiknya. Hanya kita mencoba melakukan langkah-langkah seperti itu, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, jadi posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu ada 3 langkah Bapak Ibu, makanya dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi di videonya untuk menstabilkan identitas, di situ ada di bukunya Ibu, biar lebih jelas. Itu contoh-contohnya. Nah, segitiga restitusi. Langkah pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Saya kira kita bisa membawa ini kepada peserta didik kita sesuai dengan jenjang apa yang kita ajarkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini memvalidasi tindakan yang salah. Berarti kita menanyakan sebenarnya apa yang kamu inginkan. Nah ini langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi dia bukan membenarkan, tapi mencoba memahami kenapa sampai seperti itu. Ya untungnya kamu tidak lebih dari ini. Misalkan cuma mendorong temannya, nah, kita bisa memvalidasi dengan ya untungnya kamu hanya mendorong, tidak sampai memukul. Seperti itu. Jadi tujuannya biar peserta didik itu lebih dekat sama kita. Kalau peserta didik itu sudah dekat sama kita,
akhirnya dia akan enak bercerita. Ya, sentuh hatinya sama orang. Mungkin sama dengan sales ya. Kadang sales itu membuat orang untuk membeli itu sangat gampang. Kadang itu juga menggunakan sistem seperti ini. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang tadi sudah dibuat bersama peserta didik itu diulas kembali dan akhirnya peserta didik itu menyadari apa yang salah dan bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Kemarin saya mencoba menggunakan restitusi karena ini juga menjadi tugas video. Kemarin mencoba, saya bilang sama Bu Susi, kok ada masalah ya, ada masalah punya. Ternyata saya membuat ini tanpa sharingan Bapak Ibu. Ketika anak bersalah, saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Awalnya mereka berbohong, tidak mengakui. Akhirnya saya coba lagi, tahap kedua tidak berhasil, tahap ketiga diulangi lagi ke tahap 1. Terus gitu. Akhirnya mereka jujur cerita. Karena ini tidak pernah disetting, videonya tidak bisa saya setel karena waktunya terlalu banyak, tidak pernah disetting. Jadi mereka saya panggil, saya tanyakan, ya akhirnya mengakui memang sulit, tapi ya apa salahnya kalau kita coba. Nah ini posisi tiga restitusi. Jadi menstabilkan, validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dari awal sampai akhir tadi mewujudkan budaya positif di sekolah itu dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi kita diskusikan tentang disiplin positif, tentang keyakinan sekolah atau kelas, dan posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Jadi apa yang diharapkan pemerintah bagi pendidikan di Indonesia? Apa kontrol yang harus diubah ya seperti ini. Sama, saya juga kadang tanpa sadar kembali ke posisi zaman dulu, yaitu hanya menghukum peserta didik. Tapi ya alangkah baiknya kita belajar mencoba. Kalau membuat keyakinan kelas dan kesepakatan mungkin bisa kita coba. Dan itu materi yang didiskusikan dari awal tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah hal yang baru buat Bapak Ibu, dan seperti yang tadi, sedikit yang kita tahu bisa meluas menjadi besar dan bisa kita menjadi manfaat buat kita semua, terutama peserta didik. Seterusnya ini sebuah refleksi. Jadi dari awal tadi kita di sini, sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Ada yang bisa membantu? Yang kita lakukan destinasi, yang kita dapatkan kopi dan ya materinya Bapak. Apa yang masuk dalam pemikiran Bapak? Dari tadi. Ditanyakan yang masuk Pak ya. Yang kedua tentang apa yang kita lakukan. Ya, dari awal. Ya, dari awal disiplin positif, gitu ya. Kemudian
teori apa namanya? Ya, kemudian yang terakhir itu ada segitiga kita restitusi. Ya, itu yang kita masukkan ke dalam apa? Oke, terima kasih. Jadi budaya positif ini sudah dilakukan. Yang pertama kita mengenal namanya kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas tadi, yaitu apa. Jadi ini apa namanya, intinya Bapak Nana menjelaskan agar kita lebih bagaimana kepada siswa kita di kelas itu. Kalau menurut saya Bapak Nana, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan, ini hanya sebuah refleksi. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti destinasi ini? Bisa membantu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditanya tentang bagaimana perasaan mengikuti destinasi ini. Saya merasa senang, Pak. Karena dari kemarin yang suka menghukum murid, ini ada pendidikan harus melakukan perubahan ke seketika restitusi. Terima kasih. Terima kasih.